akan memperkenalkan salah satu candi yang ada di Indonesia, yakni Candi Kidal. Candi Kidal terletak 20 km di sebelah timur Kota Malang, tepatnya di Desa Rejo Kidal, Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur. Berdiri pada tahun 1248 bersama dengan tahun ke-12 setelah pemakaman Raja kedua Singasari, yaitu Anusapati. Candi Kidal dipugar kembali pada tahun 1990 dan akses menuju candi ini sudah diperbaiki hingga kita bisa dapat dengan mudah menuju candi ini. Candi Kidal juga merupakan salah satu candi peninggalan agama Hindu yang masih berdiri kokoh hingga sekarang. Sejarah Candi Kidal juga tidak terlepas dari kematian dan jasa-jasa Anusapati terhadap Kerajaan Singasari. Hal ini juga dapat tercantum dalam Kitab Pararaton dan Kitab Negara Kertagama. Nah, dari kedua kitab tersebut, perjalanan Anusapati diceritakan sangat berbeda. Di mana di Kitab Negara Kertagama Anusapati meninggal secara wajar dan damai, sedangkan pada Kitab Pararaton Anusapati tewas di tangan Tohjaya yang tak lain merupakan anak dari ayahnya yang dibunuh oleh Anusapati. Jika menurut dari kedua kitab tersebut, maka kita tidak bisa benar-benar menyimpulkan bagaimana sebenarnya kematian dari Anusapati. Nama Anusapati hanya terdapat dalam kedua kitab tersebut. Namun, salah satu sumber di mana ditemukan nama Tohjaya yaitu dalam prasasti Mula Malurung yang ditulis pada tahun 1255. Di mana pada prasasti tersebut Tohjaya merupakan raja dari kerajaan Kediri menggantikan Guningbaya yang merupakan adiknya. Dan dari prasasti tersebut tidak disebutkan Tohjaya membunuh Anusapati. Dan jika benar-benar Tohjaya melakukan kudeta, maka yang dikudeta adalah Guningbaya, bukan Anusapati. Dari sisi sejarah, berdasarkan Candi Kidal dapat disimpulkan Candi Kidal dibangun oleh Wisnuwardana atau Ranggawuni pada tahun 1248 Masehi, di mana pembangunan Candi Kidal ditujukan untuk menghormati Anusapati dan menjadikan Anusapati dipuja sebagai Dewa Siwa. Candi Kidal ini memiliki keunikan tersendiri jika dibandingkan peninggalan candi-candi lain di Indonesia. Dibuat dari buatan andesit, di mana di sekeliling Candi Kidal terdapat pagar yang terdiri dari susunan batu. Candi ini memiliki tinggi sekitar 2 meter di atas kaki candi atau batu. Di depan pintu candi terdapat tangga yang tidak dilihat dari kejauhan, seperti bukan tangga masuk karena anak tangganya dibuat pendek-pendek. Di samping pintu tersebut terdapat ukil yang menghiasi pipi candi, seperti candi-candi lainnya. Sedangkan pada samping tangga terdapat tembok rendah atau baduk yang menutupi sisi samping yang berbentuk siku. Baduk ini hanya bisa ditemukan pada Candi Kidal saja. Candi Kidal memiliki pintu yang berada di arah barat. Terdapat penampil di mana pada bingkai atasnya terdapat ukiran Kalamakara. Kalamakara di Candi Kidal memiliki mata yang melotot, mulut terbuka, lebar, dengan taring di mulutnya. Taring ini merupakan ciri kalamnya yang berada di candi-candi di Jawa Timur. Di samping kanan kiri penampil terdapat tangan yang mengancam, sehingga menambah kesan seram representasi makhluk penjaga Candi Kidal ini. Di samping pintu, di pipi candi juga terdapat ruang penampil yang biasanya digunakan untuk menaruh arca di dalamnya. Dan tidak di bingkai atas ruang penampil juga terdapat ukiran Kalamakara. Desain atap dari Candi Kidal memiliki bentuk persegi dengan 3 tingkat, di mana semakin ke atas semakin mengecil seperti tugu berundak. Di setiap tepi atap terdapat ukiran bunga dengan sulurnya, sedangkan di samping bagian candi terdapat ukiran bunga-bunga dan sulurnya. Dan patung yang berbentuk seperti singa yang mengangkat tangannya ke atas seolah-olah mengangkat bagian atap candi. Masuk ke ruangan candi terdapat ruangan yang tidak terlalu luas. Dinding candi dihiasi dengan bunga dan juga medallion. Di bagian belakang dan samping juga terdapat lekukan yang digunakan sebagai penampil untuk menaruh arca. Dan
berkaca dari selatan dan dilanjutkan dengan berlawanan dengan jarum jam, atau biasa disebut teknik prasawiya. Di bagian pertama relief seperti sedang menggendong ular, dan di relief kedua seekor garda yang membawa kendi di atasnya, dan di relief ketiga seekor garuda yang sedang menggendong wanita. Relief tersebut sampai saat ini masih bisa dilihat di dinding Candi Kidal. Adapun fungsi Candi Kidal kita dapat melihat dari kitab Negara Kartagama, di mana Candi Kidal digunakan untuk mendarmakan Raja Anusapati. Namun selain untuk mendoakan Anusapati, penggambaran relief Garudaya juga digunakan sebagai perawatan kepada ibunda sang raja, yaitu Kendede, di mana Anusapati sangat menyayangi ibunya yang selalu hidup dalam penderitaan. Dalam kepercayaan Jawa, ruatan berfungsi agar raja yang diruat kembali suci dan menjadi dewa. Nah, itulah pemaparan dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.